Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maurits, analis trading dari Amarket. Rekan trader semuanya, kembali lagi saya hadir bersama rekan trader semuanya membawakan analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa rekan trader, analisa kita ini saya berikan agar rekan trader memahami apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Ya, itu yang paling penting dulu rekan trader ya. Karena bagaimana kita mau masuk dalam sebuah pertempuran kalau kita tidak tahu informasi-informasinya, waduh namanya harakiri itu atau bunuh diri itu rekan trader. Oleh karena itu informasi-informasi intelijen dari dunia forex akan saya berikan buat rekan trader semuanya. Saya kan informan rekan trader, informan dalam dunia forex. Informasi-informasi intelijen dalam dunia forex akan saya berikan buat rekan trader supaya rekan trader memahami apa yang akan terjadi ya, sehingga bisa mengambil langkah perspektif ya, bukan, lupa lagi bahasanya, mengambil langkah yang jelas untuk bisa melakukan open posisi di market yang akan dimasuki oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa kita masuk, dan di setiap hari saya selalu membawakan judul-judul dari tema harian kita, dan hari ini saya agak sedikit santai membawakan tema ini. Tema ini saya akan berbicara tentang Euro Uncle Sam Dollar. Ya, ini sejarah tentang Uncle Sam Dollar ini gara-gara saya dengar kata-katanya ini ya, Lord Rangga ya, almarhum ya. Lord Rangga kan bilangnya Uncle Sam, Uncle Sam, Uncle Sam ya, makanya udahlah saya plesetin aja Euro Uncle Sam Dollar. Ya lama-kelamaan dari zaman dulu saya kalau bawa tentang Euro Uncle Sam Dollar, pound sterling, ada yang berbau-bau Uncle Sam Dollar, dolar Amerika saya bilangnya Uncle Sam. Oleh karena itu rekan trader, tema hari ini kita akan bahas tentang perspektif Euro Uncle Sam Dollar hari ini. Nah ini dia, bagaimanakah perspektif dari Euro Uncle Sam Dollar hari ini rekan trader? Kita lihat dulu, kita masuk ke platform. Jadi gini rekan trader semuanya, kita kalau lihat dari platform rekan trader, perspektif dari Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini, dia memiliki tendensi yang sangat luar biasa. Waduh, baru aja saya bikin analisa harian tentang bullish, udah lewat dia naiknya. Masalahnya saya udah bikin dari tadi 1 jam yang lalu sih, cepat kali ya dia naiknya ya. Baru aja 1 jam ya, udah naik cepat sekali nih. Nah, waduh, terlambat saya. Oke rekan trader, jadi gini, prinsipnya Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini dia benar-benar mengalami peningkatan, dan koreksi yang terjadi pun juga sangat wajar saja, karena memang kalau kita lihat kemarin adalah koreksi yang sangat luar biasa setelah hari Jumat penutupan ya, akibat dolar meningkat. Hari kemarin pun juga dolar agak sedikit oke, dan hari ini biasa koreksi. Dan koreksi ini adalah sangat wajar karena kalau kita lihat bahwa semua ini tergantung dari fundamental yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu sangat hati-hati dalam fundamental. Kalau kita lihat fundamental yang terjadi hari ini rekan trader, sabar kita lihat dulu di website. Wah, saya tunjukin wajah yang ganteng dulu punya saya, ini wajah saya ini. Kalau kita lihat di fundamental di website, di analis di fundamental hari ini sudah jelas kita bisa lihat bahwa nanti rekan trader setelah tadi barusan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ada indeks rata-rata pendapatan atau perubahan jumlah pengklaim yang sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap pound sterling. Setelah pagi ini ada PDB Cina. PDB Cina ini sangat dibutuhkan karena kenapa rekan trader? Dari PDB Cina ini kita akan melihat arah pergerakan ke depan karena sangat berpengaruh terhadap gold ya. Kita tahu bahwa Cina ini adalah salah satu negara konsumen gold yang paling terbesar di dunia. Oleh karena itu dari PDB Cina ini kita bisa tahu arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Ya, oleh karena itu rekan trader harus tetap pastikan juga ya. Dan kalau kita lihat pada saat ini rekan trader, jangan lupa nanti pada pukul 16.00 itu akan ada sentimen ekonomi Jerman. Nah, ini akan mempengaruhi sebelum nanti ada izin bangunan. Dan terakhir ada IHK ya, inflasi dari Kanada. Tapi yang harap diperhatikan nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, secara teknikal rekan trader semuanya, kita bisa lihat di sini bahwa
sekarang ini euro Uncle Sam dolar ini telah melewati rentang harian yang telah saya buat, dan kemungkinan besar dia ini akan naik sampai level yang paling maksimal itu di 1.09651. Itu saya bilang buat rekan trader ya. Akan tetapi nanti kita lihat setelah masuk pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 4 sore. Apakah dia udah sampai di atas ini, dia akan lebih tinggi lagi dan bisa menembus sampai di level 1.09. Nah, ini ya. Ini hati-hati rekan trader, karena tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa naik seiring dengan berita ekonomi nanti. Tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa naik sampai level di sekitaran 1.09903. Anggaplah kalau sekarang dia belum naik sampai di seputaran sini di 1 berapa nih? 1.09761. Itu mungkin sedikit lagi dia akan sedikit koreksi dulu, mengumpulkan tenaga. Setelah itu dia tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi sampai ke level paling atas ya, 09903. Nah, oleh karena itu rekan trader harus melihat segmen ini. Dan kalau kita lihat rekan trader ya, penurunan dolar Amerika yang moderat ini ternyata menjadi faktor kunci sebagai pendorong untuk mata uang ini. Hari ini kalau kita lihat kan dolar Amerika turun rekan trader. Ya, walaupun penurunannya ya sekarang dia coba setelah kemarin naik, penurunan hari ini adalah sedikit koreksi sehingga menjadi penyebab kenapa euro USD ini terbang tinggi. Dan kalau kita lihat juga bahwa ya, kebijakan dari Bank Sentral Eropa ini telah memberikan pintu terbuka untuk penurunan laju kenaikan tingkat suku bunga. Ya, sehingga dapat menahan para market untuk lebih bullish. Ya. Ini dia. Ini dia ya. Ini dia. Jadi kita akan lihat ada perbedaan pandangan yang terjadi pada Europe Center Bank ya, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa kenaikan pun yang terjadi ini bisa sedikit diredam. Tapi kalau kita lihat kenaikan ini adalah wajar karena dipicu oleh pelemahan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika ya. Indeks dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat terus bagaimanakah perspektif dari euro Uncle Sam dolar ini ke depan. Kalau perspektif yang saya lihat ya, memang kenyataan euro Uncle Sam dolar ini memang secara garis besar pada minggu ini dia punya kemungkinan yang besar itu untuk sedikit mengalami pelemahan sebenarnya. Kalau menurut saya di analisa mingguan saya, itu saya bisa bilang bahwa dia punya kemungkinan bisa naik sampai ke level atas ya, yang paling tertinggi memang di sekitaran 1.112636 ya, 2236. Tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai ke bawah sini rekan trader, dengan ekspektasi yang paling terendah adalah di 1.08. Tapi secara garis besar kita bisa lihat pengaruh dari dolar akan mempengaruhi arah pergerakan dari euro. Oleh karena itu, dengan tendensi yang sekarang ini saya bisa bilang bahwa euro Uncle Sam dolar pada hari ini kemungkinan besar masih punya peluang yang sangat besar untuk melakukan kenaikan. Dan kenaikan yang paling utama itu dia akan mencoba pertama di 1.09651. Kalau lewat dia akan sampai di 1.09767. Dan kalau lebih tinggi lagi dia akan tembus di 1.09903. Itu adalah arah serta perspektif kenaikan yang terjadi pada euro USD. Dan kalau terjadi pelemahan ya palingan dia akan turun di sekitaran 1.09295. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja ke analisa teknikal. Dan seperti biasa saya selalu melakukan analisa teknikal ini dari euro Uncle Sam dolar. Dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Ya. Dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa dan dia telah melewati rentang harian di bawah 101.613. Sekarang dia menuju ke 101.542 dan kalau kita lihat di sini rekan trader bahwa apa yang terjadi menurut saya tendensi pelemahan ini masih bisa saja terjadi rekan trader. Dan kalau saya lihat pelemahan ini masih bisa saja terjadi, maksimal itu sampai di level
101,454. Menurut saya masih bisa, malahan menurut saya dia masih bisa lebih jauh lagi, malahan menurut saya bisa sampai di 101,362 malahan. Ya. Oleh karena itu saya mengambil posisi kalaupun kenaikan dia paling tertinggi di 101,793. Oleh karena itu saya mengambil sebuah prediksi bahwa pola pergerakan dia itu akan terjadi dari 101,454 sampai 101,793. Tapi jangan lupa rekan trader, pergerakan ini bisa saja terjadi. Ya, perubahan bisa saja terjadi. Sabar, saya pindahin dulu ya. Ini aja deh, warna hijau. Oke. Nah, bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan kalau pelemahan pun juga dia akan turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini, 101,362. Oke, selanjutnya kita akan masuk di euro Uncle Sam dollar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dollar? Untuk euro Uncle Sam dollar rekan trader sudah saya jelaskan tadi di tema, tapi saya coba ulang sekali lagi bahwa pergerakan dari euro Uncle Sam dollar pada saat ini, ya rekan trader, dia memiliki tendensi sangat kuat untuk bullish dan dia telah melewati rentang harian yang telah saya buat. Dan saya bisa pikir bahwa dia ini memang benar rentang harian dia ini akan sampai di level sini ya. Dia akan mencoba di 1.09586. Tapi asumsi saya tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level yang paling tertinggi di seputaran 1.09841. Itu asumsi saya. Jadi dia masih bisa naik lagi terus ke atas dengan asumsi apabila terjadi pelemahan dia akan coba sampai di level paling terendah 1.09229. Oleh karena itu rekan trader, saya mau kasih sedikit masukan buat rekan trader bahwa pelemahan ini dia akan mencoba dari 1.09229 sampai 1.09586 dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini. 1.09841. Itu adalah level tertinggi yang akan terjadi pada euro Uncle Sam dollar. Dan kalau terjadi pelemahan dia ya di seputaran 1.09229 ya rekan trader ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling rekan trader sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pound sterling pola pergerakannya prinsipnya sama dengan euro Uncle Sam dollar, bullishnya sangat luar biasa. Ketinggiannya sudah sangat naik tinggi walaupun menurut saya dia masih punya peluang lebih tinggi lagi naik. Dia telah melewati rentang harian sini. Artinya kalau menurut saya dia masih bisa naik maksimal itu sampai di level paling tertinggi di 1.24426. Masih bisa rekan trader. Masih bisa naik. Oleh karena itu dengan esensi bahwa pelemahannya di level paling terbawah di 1.23717, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia akan mencoba naik itu. Menurut saya dia masih tetap bergerak di seputaran sini walaupun tendensi penguatan itu dia masih bisa naik sampai di level paling tertinggi di sekitaran sini rekan trader ya di 1.24426. Ya minimal kalaupun dia naik menurut saya dia akan coba sampai di level sini nih. Nah, oke, sabar saya turun. Oh, di sini deh. Menurut saya. Nah, ini nih. Ini dia. Nah ini dia, ini menurut saya ini adalah nilai yang paling masuk dalam logika apabila dia mengalami kenaikan lagi. 1.24302. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold saat ini rekan trader? Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas sekali bahwa pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas gold mengalami tendensi bullish dan seberapa besarkah bullish akan merajalela. Dia telah menembus level 102 dan kalau saya lihat di sini bullish ini masih bisa punya peluang sampai level yang paling tertingginya itu di seputaran 2009.77. Dia masih bisa naik rekan trader. Menurut saya dia masih bisa punya peluang naik 2009 atau kalau menurut saya juga bisalah sampai di seputaran 2013. Ya. Dengan asumsi apabila terjadi pelemahan dia ya sekitaran sini kalau saya bilang ya 1996. Oleh karena itu rekan trader langsung aja saya mau kasih sedikit masukan bahwa dia ini bisa naik pergerakan dia dari 1996.08 sampai 2009.77. Tapi masih punya peluang juga apabila kenaikan terus dia akan melewati level 2003.68.
Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas di sini bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya adalah lebih banyak ke bearish ya, karena memang dolar lagi pada jatuh ini. Jadi kalau kita lihat pun juga dia ini akan turun sampai di seputaran sini. Ya, 133.972. Itu menurut saya yang paling terendah ya. Dan apabila terjadi tertinggi ya mungkin dia tertingginya di seputaran sini rekan trader. 134.318 itu adalah level yang paling tertinggi. Oleh karena itu rekan trader, saya berasumsi bahwa pergerakan dia yang terjadi adalah sekitaran 133.972 sampai 134.539. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Pasang dasi dulu yang keren saya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya memberikan informasi buat rekan trader dalam masuk dalam pasar nanti. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.